bersama kami di CNN Indonesia Connected spesial Hajatan Jakarta ke-495. DKI Jakarta terus berbenah mempercantik diri menjadi indah dan megah melalui pembangunan yang ada. Lalu apa saja yang berbeda dari DKI Jakarta di tahun 2022 ini? Berikut data yang dihimpun oleh tim Litbang CNN Indonesia dari berbagai sumber. Jalan-jalan naik kereta. Pulangnya mampir ke Pasar Santa. Non Mayfri Syar'i ngajak keliling Jakarta, lihat rupa ibu kota bikin kita makin jatuh cinta. Pulangnya mampir beli buah pir. Assalamualaikum Bapak Ibu, selamat datang di Stasiun Gambir. Ini dia stasiun yang terletak di pusat kota Jakarta menjadi saksi perpisahan hingga pertemuan. Banyak ya mungkin kenangan-kenangan yang ada di sini, banyak sejarah yang mungkin Anda juga lalui di tempat yang satu ini. Tapi sekarang saatnya kita mengenal lebih dekat dulu ya tentang sejarah dari salah satu ikon ibu kota ini. Berdasarkan data dari tim Litbang CNN Indonesia dari situs resmi ki.id, awalnya gagasan pembangunan jalur kereta api di Batavia sudah mencuat di tahun 1846. Saat itu ada Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang mengusulkan pemerintah membangun jalur kereta api dari Jakarta ke Bogor untuk berbagai kepentingan, mulai dari ekonomi, politik, dan komunikasi pemerintahan. Lalu pada tahun 1869, akhirnya pembangunan jalur kereta api Jakarta Bogor dimulai. Dan tepat pada Juni 1922, akhirnya stasiun Gambir ini bisa beroperasi untuk umum. Bisa digunakan deh untuk kita semua. Ya, tapi di tahun 2022 ini ada yang bikin heboh. Muncul kabar bahwa stasiun Gambir akan pensiun. Nah, ternyata wacana ini muncul setelah Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa pengalihan fungsi stasiun Gambir menjadi lintasan pelayanan kereta rel listrik dan nantinya sentra kereta jarak jauh akan ada di stasiun Manggarai mulai 2025. Dan sejauh ini dengan tegas PT Kereta Api Indonesia memastikan bahwa sepanjang 2022 stasiun Gambir masih akan melayani perjalanan kereta jarak jauh masuk dan keluar menuju ibu kota. Oke, dari stasiun Gambir ini saya mau ajak Anda ke satu tempat. Ada yang bisa tebak di mana? Ini masih dari Jakarta Pusat juga nih. Jadi ini adalah satu tempat yang juga direvitalisasi. Apalagi kalau bukan Taman Ismail Marzuki. Next nih kita lihat ya, luasnya ditapak 72.551 meter persegi dengan luas bangunan lebih dari 120.000 meter persegi. Tahukah Anda bahwa dulunya Taman Ismail Marzuki ini merupakan ruang rekreasi umum zaman Raden Saleh. Jadi merupakan kebun binatang di area Jakarta sebelum akhirnya dipindah ke Ragunan, Jakarta Selatan. Nah, akhirnya memang Taman Ismail Marzuki ini pertama kali diresmikan di tahun 1964 dan sejak pertengahan 2019 direvitalisasi. Lalu dibuka secara bertahap mulai 3 Juni 2022. Wajah baru Taman Ismail Marzuki ini memiliki gedung panjang yang akan kita lihat bersama di samping saya. Ada perpustakaan, wisma seni yang terdiri dari 14 lantai. Selain gedung panjang yang juga direvitalisasi adalah Geraha Bakti Budaya. Ini merupakan gedung pertunjukan 6 lantai dengan luas bangunannya 14.800 meter persegi. Ada fasilitas atau kemampuannya ini ada flying system, trap room, ada orkestra pitch sesuai dengan standar internasional. Tapi yang juga nggak kalah penting yang juga direvitalisasi adalah planetarium dan observatorium nih. Dari Taman Ismail Marzuki saya mau ajak jalan-jalan lagi ke satu ikon baru Jakarta yang kayaknya ini memang hits banget nih di tahun 2022. Apalagi kalau bukan Jakarta International Stadium. Yang satu ini memang sudah tidak asing ya. Diresmikan untuk publik pada April 2022, JIS terletak di area seluas 66,6 hektar. Dulunya mungkin Anda mengenal kawasan ini sebagai Taman BMW ya. Nah, fasilitasnya apa saja? Kita kenal lebih dekat lagi yuk di tempat yang difungsikan sebagai tempat pameran, tempat pertemuan, hingga konser musik. Yang pertama, JIS ini merupakan satu-satunya stadion di Indonesia yang sudah mengantongi sertifikat FIFA loh. Dan memiliki 2 lapangan latih dengan kualitas rumput hybrid. Selain itu, ada juga area pejalan kaki atau ramp yang dibangun dengan lebar 30 meter. Jadi rem ini memang sengaja didesain untuk ramah bagi penyandang disabilitas
dan dapat dilalui kendaraan pemadam kebakaran saat kondisi darurat. Tapi yang menarik sekali dan bikin saya pengen nyobain langsung merasakan sensasinya berada di sana adalah Skywalk Deck. Ini panjangnya 800 meter dan bisa digunakan untuk jogging track. Jadi bisa lari di atas ketinggian 72 meter. Tuh gimana ya rasanya? Mungkin kalau takut ketinggian jangan nengok-nengok ke bawah nanti waktu lari di sana. Dari JIS, saya mau ajak Anda untuk jalan-jalan. Wah, suasananya langsung beda nih ya. Langsung dengar suara burung, sayup-sayup juga ada suara anak-anak lagi main. Ya ini dulu dikenal sebagai Taman Honda Tebet. Kini namanya menjadi Tebet Eco Park yang merupakan salah satu ikon baru Jakarta. Usai revitalisasi di lahan seluas 7 hektar, ada fasilitas rekreasi dan edukasi tersedia di taman yang beroperasi setiap hari mulai pukul 6 pagi hingga 8 malam secara gratis. Taman ini memang mampu menampung ribuan pengunjung. Dan selain area terbuka hijau, Tebet Eco Park ini juga dilengkapi area bermain anak, ada zona petualangan, ada zona eksplorasi, dan banyak banget. Tapi yang bikin saya paling tertarik pengen mampir adalah mencoba ini nih, jembatan ikonik setinggi 6 meter yang ada di belakang saya. Ini adalah Infinity Link Bridge yang menyatukan taman sisi utara dan sisi selatan yang selama ini terpisah oleh Jalan Tebet Raya. Tapi sayang ya, nih rame banget gini. Kadang-kadang tuh sampai banyak banget yang datang, tapi nggak semuanya ternyata sadar untuk bisa membuang sampah pada tempatnya. Nah makanya ada sampah yang menumpuk, ada PKL, parkir liar. Akhirnya membuat semraut area ini dan menjadi catatan khusus. Dan membuat taman ini harus ditutup sementara untuk proses pembenahan fasilitas. Tapi jangan khawatir karena di akhir Juni 2022 rencananya akan dibuka kembali. Nanti kita jalan-jalan ya ke Tebet Eco Park ketika sudah dibuka kembali. Yang pasti DKI Jakarta ini tidak hanya menjadi rumah bagi warga DKI Jakarta, tapi juga bagi para pendatang. Untuk itu keberadaan fasilitas publik yang terus melakukan perbaikan juga menjadi penunjang penting dalam kehidupan. Tapi ingat, fasilitas yang ada harus kita jaga bersama ya. Seperti kita yang sama-sama cinta Jakarta. Selamat ulang tahun ke-495 DKI Jakarta.